Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati dan Allah kuatkan di tengah pandemi ini. Tentunya kita memahami betul kabut masih menggelayut pada kehidupan kita selaku berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Kabut pandemi yang sudah tidak terasa mulai meranjak dan merambah pada tahun yang kedua. Yang dulunya dari kejauhan kita mendengar fulan terkena COVID, fulan terkena COVID, yang terkadang kita tidak kenal siapa dia. Tapi hari ini betul-betul wabah pandemi ini mendungnya sudah hadir dalam teras kehidupan kita yang paling dekat, circle kita yang paling dekat. Bukan kita tidak mengenalnya, tapi justru di antara orang-orang yang kita cintai, satu persatu berguguran. Ketika Allah menakdirkan mereka, ada yang pulang melalui pintu pandemi ini. Ada pula yang disehatkan, ada pula yang kembali diafiatkan oleh Allah, ada pula yang sedang berjuang untuk menghadapi wabah ini. Tentunya ini merupakan situasi yang tidak ringan, ini merupakan sebuah kondisi yang tidak ideal, yang sebenarnya bukan sebagaimana yang kita pernah rencanakan dan tidak sebagaimana yang pernah kita bayangkan. Makanya inilah yang menjadikan kita pada kondisi yang semacam ini, kita harus saling menasihati, saling memberikan sebuah pencerahan, supaya kita saling bisa menguatkan di tengah masa pandemi yang semacam ini. Karena sesungguhnya kebaikan agama kita bukan karena satu persatu kita adalah orang yang kuat dan hebat, tapi sesungguhnya kesempurnaan agama kita adalah ketika kita saling menasihati di antara kita, karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang bodoh, supaya kita saling bisa menasihati dan saling menguatkan ketika kita mendapati kabut dan mendung menggelayut pada kehidupan kita. Tentunya yang pertama, mari kita jadikan bahwasanya pandemi ini merupakan momentum kita untuk terus memperbaiki dan mengasah hati kita untuk terus berprasangka yang baik kepada Allah. Sesungguhnya ketentuan takdir Allah tidak pernah salah. Sesungguhnya ketetapan takdir Allah tidak pernah meleset kepada apa yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan sampai berita yang kita dapatkan tentang COVID mengalahkan keimanan kita kepada takdir yang telah digariskan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidaklah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Tidaklah biji di dalam tanah kecuali Allah tahu apakah biji itu akan tumbuh ataukah biji itu tidak akan tumbuh. Dan itu merupakan bagian dari sebuah perkara wajib yang harus kita hadirkan ketika kita menghadapi pandemi ini. Kita harus selalu berprasangka Allah tidak mungkin mendolimi kehidupan manusia, karena Allah mengharamkan sifat kedoliman melekat pada namanya dan melekat kepada sifatnya. Dan Allah tidak pernah berdusta terhadap apapun yang Allah kabarkan melalui sifatnya. Dan inilah yang menjadikan kita harus melihat dengan kacamata yang bersih, dengan hati yang bening, bahwasanya kabut mendung yang menggelayut pada kehidupan kita tidak pernah lepas dari sifat Allah yang begitu rahmat dan begitu rahim dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai wabah ini ketika kita menghadapi dengan sikap yang buruk, kacamata yang hitam ketika membaca takdir Allah, menjadikan kita justru mendapatkan dua beban. Beban yang pertama akan sempit dada kita ketika kita mendapati diri kita tidak mampu berprasangka yang baik terhadap ketentuan Allah. Dan beban yang kedua adalah beban dari wabah ini yang berat ketika kita tidak memiliki kekuatan hati untuk melihat semua yang terjadi dalam kehidupan ketika kita mendapati wabah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah kita jadikan wabah ini bukan hanya kembali kepada data, bukan hanya kembali kepada prokes, dan bukan hanya kembali kepada protokol kesehatan. Tapi mari kita jadikan wabah ini merupakan bagian dari momentum keimanan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari cara kita melatih ketakutan kita kepada Allah. Sesungguhnya seganas-ganasnya COVID tidak akan pernah mampu mengalahkan bagaimana ngerinya dan betapa mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya semoga dengan adanya pandemi ini justru melatih hati kita untuk terus tumbuh takut kita kepada Allah. Sesungguhnya kematian itu satu, sebabnya itu banyak. Yang tidak perlu kita ributkan itu sebabnya. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kematian kita ketika pada saat itu kita menghadap kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita, selain kita berpikir
bagaimana protokol kesehatan yang harus kita pikirkan, maka kita mempersiapkan bekal kita. Hidup di antara ketakutan dan berharap kepada Allah itu penting, supaya betul-betul segala sesuatu yang kita jumpai dan segala sesuatu yang kita dapati selalu kita kembalikan kepada konteks keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya bagi kita untuk senantiasa melatih hati kita, mengasah hati kita antara takut dan antara harap. Ketakutan kita kepada adab Allah dilatih dengan apa yang kita jumpai dari wabah ini. Di sisi yang lainnya juga kita berharap terhadap rahmatnya Allah dan kita berharap kepada pertolongan Allah. Tentunya kita paham, sesungguhnya COVID-19 ini tetap makhluknya Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur bagaimana jalannya, Allah yang mengatur bagaimana peredarannya, sebagaimana Allah mengatur setiap daun yang jatuh, sebagaimana Allah yang mengatur bagaimana setiap biji di dalam tanah, apakah dia tumbuh, apakah dia itu mati. Maka itu pula yang kita dapatkan dari Corona dan COVID-19 ini. Dan inilah yang menjadikan kita harus senantiasa mengembalikan segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita tidak pernah lepas dari konteks keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Dan ini merupakan perkara yang Masya Allah, ini perkara yang terkadang justru kita lalaikan ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita tetap berprasangka bahwasanya kita selalu dijaga oleh Allah, bahwasanya kita tetap menyangka bahwasanya kita ini selalu berada pada lindungannya Allah. Selalu menata prasangka kita bahwasanya kita dilindungi oleh Allah itu penting. Marilah kita lihat pada peristiwa kisah nyata based on true story, bagaimana ada seorang Arab Badui yang demam. Rasulullah kemudian menjenguknya dan Rasulullah mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa insyaallah menghapuskan dosa-dosamu. Tetapi orang tua itu justru mengatakan, apa yang kamu katakan? Sesungguhnya ini adalah penyakit yang akan membinasakanku. Rasulullah kemudian berkata, ya kalau memang kamu beranggapan semacam itu ya silahkan. Dan ternyata beberapa hari kemudian orang tua Arab Badui itu akhirnya juga meninggal dunia sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Disinilah kita mengetahui bahwasanya ketika kita di tengah rasa khawatir dan takut yang kita dapatkan, kita harus selalu memiliki sebuah prasangka yang baik. Kita harus memupuk bagaimana husnudzon kita kepada Allah. Prasangka itu boleh, prasangka itu wajib untuk ditumbuhkan. Allah yang melindungi kita, Allah yang memberikan kepada kita kesembuhan, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Supaya jangan sampai semua pemberitaan-pemberitaan yang datang kepada kehidupan kita lalu melupakan bagaimana sempurnanya sifat Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai setiap berita di sosial media yang datang setiap waktunya, yang begitu deras tanpa kita mampu untuk menyaring siapa ini yang membuat beritanya, siapa yang membuat penelitiannya, kita tidak pernah tahu. Akhirnya mengalahkan bagaimana rojak kita dan berharapnya kita kepada Allah. Ingat, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka yang baik, berprasangka sembuh, berprasangka kita terjaga, maka Allah pasti akan memberikan sesuai dengan prasangka kita. Dan itu penting untuk kita hadirkan di tengah pandemi ini. Kemudian yang keempat, jangan terlalu sibuk dengan berbagai macam berita yang justru terkadang memunculkan rasa takut kita itu justru berlebihan. Boleh kita melihat satu berita, melihat satu fakta untuk menimbulkan sebuah kewaspadaan terhadap apa yang harusnya kita lakukan. Tetapi yang justru sering kita tanpa sadari, kita terlalu banyak membuka berita. Akal kita, iman kita belum menambah, tapi sudah terlalu deras informasi yang kita dapatkan. Padahal peranti dan perangkat keimanan kita belum siap untuk menangkap derasnya informasi itu. Dan akhirnya membuat kita seakan-akan gelap. Gelap mata kita, gelap apa yang kita lakukan, ketakutan yang kita miliki, dan itulah yang menjadikan akhirnya kita ini terombang-ambing dalam perasaan yang tidak menentu. Inilah saatnya kita mencoba terkadang menceraikan dalam tanda kutip sementara berita-berita yang terkadang tidak memberikan input kebaikan untuk membentuk imun kehidupan kita. Saatnya kita menyibukkan dengan perkara yang jauh lebih baik, yaitu adalah perkara ilmu. Inilah yang menjadikan kita pada Syamila Series memutuskan untuk memutar ulang From the Earth to the Arsh, supaya ini bisa memberikan imun kepada kita. Ada sesuatu yang jauh lebih layak untuk kita sibukkan. Selain kita berikhtiar semaksimal mungkin, selain kita menjaga protokol kesehatan, selain kita berikhtiar dengan doa yang kita panjatkan, dengan minuman kesehatan yang kita konsumsi, maka kita sibukkan dengan sesuatu yang barokah, dan itu adalah ilmu.
Bukankah ilmu yang menurunkan malaikat? Bukankah ilmu yang menjadikan malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya kepada kita? Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya. Karena saya melihat banyak di antara kita sibuk dengan apa yang ditulis oleh sosial media, mengambil kesimpulan. Padahal kita tidak tahu berita ini datang dari siapa, maksud dari berita ini bagaimana, otentik dari berita itu semacam apa, yang akhirnya menjadikan kita justru berlarut-larut. Ketakutan kita dibuat berlebihan terhadap virus ini. Padahal kita tahu bagaimanapun takutnya kita kepada Allah harus lebih besar daripada ketakutan kita kepada virus ini. Dan inilah yang menjadikan harus kita sibukkan dengan sesuatu yang menjadi penyeimbang supaya tetap tumbuh rasa takut kita dan supaya tetap tumbuh rasa berharap kita kepada Allah. Majelis ilmu inilah yang akan menjadi sebuah penenang kehidupan kita. Hari ini kita terombang-ambing. Semua sosial media menyampaikan apa yang mereka lihat. Semua sosial media menyampaikan apa yang mereka simpulkan. Tanpa kita mengerti bagaimana kita itu memilahnya. Mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Mana yang cocok untuk kondisi kita, mana yang tidak cocok untuk kondisi kita. Saatnya kitalah yang memegang keputusan. Kitalah yang mengatur. Bukan media sosial yang mengatur kita. Tapi kitalah yang mengatur mana informasi yang perlu diambil dan mana informasi yang tidak perlu diambil. Dan inilah saatnya. Keputusan yang kita ambil adalah ayo sibukkan dengan ilmu. Sembari kita berjaga, sembari kita menjaga protokol kesehatan, supaya sembari kita menjauhi kerumunan, sembari kemudian kita berusaha untuk ikhtiar dan tawakal semaksimal mungkin, sembari itu kita menyibukkan dengan ilmu. Supaya sekali lagi, jangan sampai pandemi ini menjadikan kita lupa bahwasanya kita hambanya Allah. Jangan sampai pandemi ini menjadikan kita lupa bahwasanya kita tetap makhluknya Allah. Kita tetap seorang santri yang tahu ilmu. Dan cara menghadapi ini harus berbeda dengan orang yang tidak mengerti ilmu. Inilah yang menjadikan kami akhirnya menyelenggarakan From the to Arsh. Semoga ini bisa menjadi tambahan imun bagi kita, bisa menjadi tambahan kebaikan untuk kita dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi beratnya wabah dan beratnya pandemi dalam kehidupan kita. Semoga keselamatan menyelimuti kehidupan kalian. Semoga keberkahan menyelimuti kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Siapapun yang ditinggalkan, semoga dilapangkan hatinya. Semoga yang sakit dikuatkan terus. Latih asah prasangka kita kepada Allah, insya Allah sembuh. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, engkau akan mendapati Allah sesuai dengan apa yang engkau prasangkakan kepada Allah. Dan semoga mereka yang sedang seret dan sedang kesulitan menghadapi ekonomi, diberikan oleh Allah kemudahan dan diberikan oleh Allah qanaah yang besar terhadap apa yang sedang Allah tutup. Ingat, tidaklah Allah menutup satu pintu kecuali Allah pasti akan membuka dua pintu. Tidaklah satu kesulitan kecuali disertai dua kemudahan. Jazakumullah khair. Kita akan bertemu selama 16 hari ke depan berturut-turut setiap pagi. Share kajian ini kepada seluruh teman-teman yang kita kenal, kepada keluarga-keluarga yang kita kenal, supaya mereka sibuk dengan sesuatu yang bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Sibuk dengan sesuatu yang menjadi sebab kepakan-kepakan malaikat itu akan menaungi kita, dan itu akan memberikan ketenangan. Itu akan memberikan ketenangan. Karena sesungguhnya tidaklah orang yang berkumpul untuk mencari ilmu, kecuali Allah akan memberikan rahmat dan ketenangan dalam kehidupan kita. Mari kita sharing, mari kemudian kita lazimi setiap pagi untuk menambah ilmu kita. Supaya kita mampu meningkatkan kualitas sholat kita, supaya kemudian sholat ini menjadi sebab kita mendapatkan satu persatu solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, insya Allah kami juga akan menyelenggarakan Samila Series yang keempat di bulan Desember, The Day After You Die. Semoga ini juga bisa melatih kita untuk terus takut kepada Allah. Takut itu berpotensi kebaikan. Takut itu akan menimbulkan efek yang positif dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya surga itu diberikan kepada mereka yang hatinya takut kepada Allah. Takut tidak bisa organik. Takut tidak bisa alami. Takut itu harus tumbuh dengan ilmu dan referensi. Maka inilah yang kami sampaikan. Semoga insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Jazakumullah khair. Semoga saling menguatkan. Kalau ada yang bicara, saya sedih Ustaz, saya kehilangan. Saya pun kehilangan dalam wabah ini. Maka semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Allah merahmati orang yang meninggal di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.